Oke, terima kasih Bu Ike. Saya akan membagikan pagi ini mengenai cara kita foto produk ya, atau mau mulai foto produk. Saya sambil bagikan materinya. Saya kasih lihat materinya. Kalau produknya sudah siap, tentu saja kita ingin mempromosikannya di medsos ya. Nah, tentu saja kita juga mesti foto barangnya, karena salah satu cara kita promosi di medsos adalah dengan memfoto produknya. Kemudian kalau kita misalkan bergantung sama fotografer, yang pertama tentu saja harganya nggak murah. Kemudian kita juga nggak bisa foto setiap hari. Sebenarnya kita perlu update terus medsos kita setiap hari ya. Nah, lebih enak kalau kita bisa motret sendiri. Nah, sebenarnya biasanya banyak juga yang takut motret karena mungkin biayanya mahal, mungkin alat-alatnya mahal, kemudian lighting-nya juga terutama mahal ya. Memang kita tahu lighting itu harganya juta-jutaan, jadi nggak murah. Nah, kalau kita kepingin dapat yang murah, nah akan saya bagikan tipsnya. Kemudian kalau kita mau mulai dari awal ketika kita ingin menjadi food photographer atau mungkin hanya sekedar foto makanan supaya terlihat menarik ya, ini kita harus mempersiapkan peralatan penunjang. Jadi kita perlu tahu kira-kira apa saja sih yang harus disiapkan kalau ingin menjadi food photographer. Kemudian kita juga perlu tahu kira-kira skill apa saja yang wajib kita kuasai ya. Kemudian agar kita pede posting di media sosial walaupun fotonya mungkin tanpa editan kayak gitu ya. Jadi kita bisa menghasilkan foto yang menarik walaupun fotonya polosan seperti itu. Nah, apa sih yang harus disiapkan dari awal kalau ingin menjadi seorang food photographer? Nah, ada 4 poin di sini dari poin A ya. Ada poin yang pertama yaitu piring, sendok garpu, gelas, cangkir, teko, dan peralatan makan lain. Pertanyaannya begini, apakah kita harus punya, Mas? Ya, jawabannya jelas harus punya karena memang kita fotonya makanan dan minuman ya. Jadi jelas harus punya, tetapi tidak harus beli sekarang propertinya. Kenapa nggak harus? Karena di rumah, di dapur, kita pasti sudah punya piring, sendok garpu ya. Nah, sebenarnya properti untuk kita foto sama untuk kita makan sehari-hari sebenarnya kurang lebih sama. Bedanya gini, kalau mungkin di dapur kita nggak punya piring kayu, ya berarti kita mesti beli. Atau mungkin kita kepingin fotonya dark mode, ya mode gelap, kita nggak punya piring warna hitam, ya berarti kita harus beli piring warna hitam. Tetapi intinya poin nomor 1 ini bisa kita skip dulu, supaya hemat ya. Jadi kita bisa fokus ke produknya dulu. Kemudian yang kedua ini kita perlu juga alas foto dan background ya. Alas foto itu sebuah benda datar seperti papan gitu ya, yang diletakkan di bawah sebagai alas. Kemudian kalau diberdirikan di belakang itu namanya adalah background. Nah, sebenarnya alas foto bisa dibolak-balik. Jadi teman-teman kalau misalkan punya cuma satu, bisa dijadikan alas foto atau background tergantung dari mana kita naruh objeknya, propertinya gitu ya. Jadi ini alas foto dengan background kita juga bisa beli, tapi kalau kita mau menghemat kita bisa pakai karton berwarna, itu murah meriah, paling harganya cuma 2.000-3.000 rupiah gitu ya. Kemudian selain alas foto background dari karton, kita juga bisa pakai dari handuk misalnya, atau dari kain. Jadi intinya bisa pakai apa saja ya, nggak harus beli ya. Kalau mau beli juga, tapi kalau mau mulai dari awal, kita nggak perlu tunggu ada alas foto atau background. Seperti itu. Kemudian meja untuk tempat foto, apakah harus punya? Sebenarnya memang lebih baik disediakan meja khusus. Karena kalau kita motretnya misalkan di meja makan misalkan ya, kemudian meja makannya mau dipakai, ya terpaksa ketika kita belum selesai motretnya, terpaksa odong-odongnya harus dibongkar. Nah itu nggak efektif ya, kita jadi capek juga. Tapi kalau memang nggak ada meja khusus, silakan pakai meja yang ada di rumah, nggak masalah. Ukurannya bebas, tapi kalau saya sarankan lebih baik ukurannya yang agak luas, minimal sekitar 70 cm kali 140 cm. Itu untuk teknisnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah lighting atau lampu. Kemudian ada blocker, ini perlengkapan lampu ya. Jadi kalau kita sudah punya lampu, kita minimal punya peralatan lighting, blocker, reflektor, diffuser, dan gobo. Blocker fungsinya untuk bikin gelap. Jadi kalau teman-teman di sini suka foto yang gelap-gelap, maka harus pakai blocker. Kemudian reflektor untuk memantulkan cahaya, contohnya cermin. Kemudian diffuser adalah alat untuk melembutkan cahaya, contohnya kain atau tisu gampangnya, atau pakai baking paper juga boleh. Kemudian yang terakhir adalah kubu, semacam benda yang berlubang yang bisa menghasilkan bayangan dan melembutkan cahaya secara sekaligus. Itu alat-alat lighting. Kemudian lightingnya sendiri atau lampu, saya sarankan kita punya yang lampu continuous. Continuous itu adalah lampu yang menyala terus-menerus, seperti lampu ruangan kita saat ini, itu namanya lampu continuous. Nah, lampu continuous kita bisa pakai apa saja. Kalau beli di toko kamera, biasanya harganya mahal, 500.000 ke atas, bahkan jutaan. Tetapi kalau kita belinya di toko listrik, nah kita bisa dapat yang murah.
karena memang sebenarnya kita nggak perlu bergantung sama merek lampu. Nah, lighting yang saya sarankan adalah lampu jepit yang sering saya gunakan, itu 50 ribuan harganya. Jadi teman-teman di sini nggak perlu takut memulai usaha kuliner karena mungkin mikirin biaya fotonya gitu ya. Karena kita bisa foto sendiri juga, asalkan kita ngerti apa yang dibutuhkan. Kemudian poin nomor 4, ini adalah yang paling penting sebetulnya, yaitu tripod. Tetapi kenapa saya taruh di bawah sendiri? Karena sebenarnya biasanya orang berpikir kalau mau foto makanan kita mesti punya nomor 1 dulu, piring sendok garpu gitu ya. Kemudian alas foto, kemudian yang ketiga adalah lighting. Sebenarnya menurut saya lighting ini atau alas foto sama piring ini masih bisa di-skip. Yang kita harus utamakan adalah tripod. Jadi tripod itu alat bantu, bentuknya seperti kaki 3 begini ya, yang mana nanti kameranya atau handphonenya dipasang di atasnya. Tujuannya supaya nggak bisa bergerak, supaya kita juga nggak capek ambil angle terus-menerus. Kemudian supaya bisa menghasilkan foto yang tajam dan bagus walaupun kameranya murah. Dan mohon diingat juga di sini saya bagikan ini bisa diterapkan juga untuk kamera, mirrorless, DSLR, atau juga handphone. Jadi bagi teman-teman yang masih pakai handphone, jangan minder karena ilmunya sama persis ya, alatnya juga sama. Jadi silakan disediakan tripod kalau memang kepingin foto yang menarik. Jadi tripod dulu yang harus kita miliki nomor 1. Kemudian kalau sudah punya kita naik ke atas ya, yaitu lighting. Nomor 3, kemudian kita naik lagi ke nomor 2 kalau sudah punya lighting. Kemudian kalau sudah punya alat foto baru yang terakhir saran saya adalah piring sendok garpu. Ini yang terakhir malah. Tapi kalau misalkan ada dananya mau disiapkan langsung juga nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi kalau memang kita dananya pas-pasan, saran saya belilah tripod terlebih dahulu. Itu penting. Harganya sekitar 600 ribuan, sudah recommended. Mau beli yang murah yang 100 ribuan juga ada, tetapi kurang bagus ya. Tapi kalau untuk mulai di awal tidak ada masalah, silakan beli yang 100 ribuan juga oke. Nah, ini untuk properti pendukung yang harus kita siapkan kalau kita kepingin motret. Gitu ya. Kemudian kalau sudah punya propertinya, biasanya kita motretnya mengandalkan matahari. Nah, tidak ada yang salah mengandalkan matahari, karena praktis, nggak perlu beli lampu. Kemudian kita nggak perlu atur lighting-nya. Jadi kita bisa langsung motret, tinggal taruh objeknya, kita tata sebentar, kemudian kita langsung potret, bisa. Tetapi kalau pakai matahari, kita punya kelemahan. Yaitu kelemahannya nggak bisa motret malam hari. Kemudian teman-teman nggak bisa motret ketika mendung atau musim hujan seperti sekarang ya, nggak bisa. Nah, akan lebih baik, akan lebih maksimal kalau punya lampu sendiri atau lighting istilahnya gitu ya. Nah, lampu di sini yang saya infokan ada 2 macam sebenarnya. Yang pertama adalah artificial light, lampu continuous ya, continuous light. Jadi seperti lampu yang menyala terus-menerus itu namanya adalah continuous light. Itu jenis lampu yang pertama. Yang kedua adalah flash atau speed light. Tetapi sayangnya flash ini hanya bisa digunakan di kamera mirrorless atau DSLR. Seperti itu. Jadi ini juga merupakan lighting tingkat lanjut, level tingkat lanjut ya. Jadi kalau teman-teman bermulai, lebih baik beli yang lampu biasa aja. Pakai lampu apa saja boleh ya, lampu meja belajar juga boleh. Bebas, tidak harus lampu khusus fotografi. Itu untuk lighting. Nah, saran saya kita punya minimal yang artificial light yang continuous, yang nomor 2 ya. Seperti itu. Ini untuk pencahayaan. Nah, kalau misalkan kita bingung gimana cara pakai lampunya, paling gampang kita coba aja. Karena untuk lampu sendiri tidak ada teorinya harus dari arah jam berapa misalkan supaya fotonya bagus menarik ya. Atau kalau teman-teman di sini bingung bisa lihat di Instagram saya aja, lebih praktis karena di situ ada behind the scene-nya, ada BTS-nya ya, tinggal ditiru aja untuk posisi lampunya seperti itu. Nah, itu untuk lighting. Kemudian kalau sudah oke Mas, saya udah paham, saya udah ngerti bahwa saya harus punya properti, kemudian saya harus pakai matahari dulu misalkan. Boleh-boleh saja untuk di awal pakai matahari ya. Kemudian alatnya kita juga harus maksimalkan, yaitu kamera atau handphone yang kita miliki. Nah, di sini ada poin C, yaitu pengoperasian kamera, tetapi sama saja dengan di handphone ya, yaitu ada yang namanya triangle exposure atau segitiga exposure, sama white balance. Apakah ini gitu ya, makanan apakah triangle exposure ya? Nah, sebenarnya ini bukan makanan, tetapi settingan kamera atau settingan di handphone. Jadi kalau teman-teman yang pakai handphone, silakan nanti dicoba masuk ke mode pro atau mode bakar, masuk ke kameranya, ke aplikasi kamera, kemudian geser kiri atau kanan, atau cari pengaturan, nanti masuk ke mode pro atau pakar. Supaya kita bisa mengatur yang namanya ISO dan shutter speed. Nah, tujuannya apa? Supaya dapat foto yang tajam dan bagus, walaupun lensa yang kita pakai murah, walaupun kamera yang kita pakai juga handphonenya mungkin harganya juga murah ya. Nah, itu untuk triknya. Yang biasanya saya lakukan adalah, ini bisa teman-teman catat kalau mau dapat tipsnya gampang sekali. Yang saya atur biasanya adalah ISO ya. ISO itu mengurusi soal ketajaman.
Jadi kalau kita ingin dapat foto yang tajam, otomatis isunya harus kita atur. Nah, tipsnya gampang sekali. Isunya saya sambil tuliskan di layar. Isunya kita atur yang rendah. Jadi angkanya rendah atau angkanya kecil, sekecil mungkin. Berapa angkanya, Mas? Tergantung dari handphone kita atau kamera kita. Karena beda kamera, beda handphone, beda angka isunya. Jadi misalkan paling kecil misalkan di handphone saya adalah 50. Silakan diatur 50 supaya tajam fotonya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan isunya tinggi, walaupun kamera kita mahal, pasti akan menimbulkan noise atau pecah gambarnya istilahnya. Nah, jadi supaya tajam kita atur isunya di angka yang paling rendah. Itu pengaturan kamera atau handphone sama saja. Kemudian yang kedua adalah kita atur shutter speed-nya. Atau kalau di handphone lambangnya S ya, hurufnya S, atau namanya adalah shutter speed. Nah, ini kita atur bebas, mau dicepetin atau dilambatin boleh. Jadi ini mengurusi soal terang gelap juga. Tetapi kalau misalkan kita atur, misalkan shutter speed-nya adalah di angka misalkan 1/100. Ini artinya shutter speed yang cukup cepat. Kalau misalkan diatur di angka segini, kita bisa motretnya pakai tangan tanpa perlu menggunakan tripod. Tetapi hasilnya akan gelap, alias bisa dibilang mungkin terlalu gelap ya, nggak ada gambarnya bahkan. Nah, supaya kita bisa dapat foto yang terang, tetapi tajam, kita harus lambatkan shutter speed-nya. Misalkan di angka 1/60 misalkan. Atau kalau lebih lambat lagi, misalkan angkanya adalah setengah gitu ya misalkan, ini akan lebih lambat lagi. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa di bawah angka 1/100 kita harus menggunakan tripod. Makanya tadi di awal saya bilang tripod adalah properti pendukung yang paling penting untuk mendapatkan foto yang tajam. Karena untuk foto yang tajam, kita butuh ISO yang rendah. Kemudian shutter speed-nya yang lambat. Lambat itu di bawah 1/100 ya, semakin rendah angkanya berarti dia lambat, otomatis harus menggunakan tripod. Kemudian, ini untuk settingan di handphone atau kamera. Nah, ini khusus yang kamera ya, karena di handphone nggak bisa ngatur buka lensa atau namanya adalah aperture. Aperture ya lambangnya adalah F. Nah, ini dia mengurusi soal bagian mana yang kita kepingin bikin bokeh. Bokeh itu maksudnya bagian yang blur di foto yang tajam ya. Jadi saya kasih contoh, misalkan fotonya seperti background saya sekarang. Sekarang wajah saya tajam tetapi background-nya agak buram ya, itu namanya bokeh. Jadi seringkali kita kepingin foto kita juga bokeh supaya produk yang kita tonjolkan itu lebih menonjol. Nah, misalkan saya kasih contoh, misalkan foto Yakult ya. Saya kasih lihat dulu fotonya. Misalkan foto Yakult yang ini. Nah, kita bisa tahu di sini bagian yang tajam adalah bagian di tulisan Yakult yang depan ya, sama minuman ini. Ini bagian yang fokus. Jadi kita ingin menonjolkan produk kita, misalkan saya kepingin minuman saya menonjol, tetapi juga ada background-nya sebagai aksesoris supaya kelihatan berwarna gitu ya. Nah, ini kita atur fokusnya di sini. Fokusnya gitu ya. Kemudian, untuk bagian background atau bagian depan juga yang nggak terlalu penting, kita bisa bikin bokeh atau ngeblur seperti ini. Nah, ini namanya adalah bokeh gitu ya. Ini diatur oleh angka aperture tadi. Jadi supaya kita bisa dapat bokehnya adalah kita atur angka aperture-nya. Ya. Misalkan kita atur di angka kecil, misalkan angkanya adalah f2. Maka ini akan bokeh atau istilahnya bokehnya maksimal gitu ya. Kalau misalkan kita kepingin lebih bokeh lagi, kita bisa pakai angka misalkan f 0,95, itu akan lebih bokeh lagi. Itu ya. Kemudian untuk misalkan, oh Mas, saya nggak kepingin terlalu bokeh nih, saya kepingin belakangnya juga kelihatan. Karena saya kepingin menonjolkan kemasannya, misalkan ada, misalkan ini donat gitu ya, bukan Yakult, kemudian di belakangnya ada kemasannya misalkan. Nah, kita bisa atur F-nya di angka yang tidak terlalu kecil, misalkan F5,6, supaya tidak terlalu bokeh. Masih bokeh tapi masih kelihatan terbaca mereknya gitu ya. Atau kalau kita pengen lebih tajam semua, kita atur angkanya di F11. Seperti itu. Ini contoh teknisnya supaya fotonya tajam, sesuai yang kita inginkan, kemudian bokeh. Tapi jangan lupa tetap harus pakai tripod. Itu untuk settingan kameranya ya. Jadi kita atur simpelnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya white balance. Di handphone juga ada, di kamera juga ada. Jadi nggak usah minder ya pakai handphone karena masih bisa ngatur white balance atau singkatannya adalah WB. Nah, WB ini kita bisa atur sesuka kita juga karena tergantung dari nuansa yang kita inginkan. Misalkan kita pengen fotonya adalah foto makanan ayam goreng misalkan ya. Ayam goreng identik dengan nuansa panas karena memang ayam goreng lebih enak dimakan kalau kondisi panas ya. Jadi kalau kita fotonya kondisi panas, kemudian warnanya juga mendukung, pasti akan lebih menggugah selera
calon konsumen kita yang melihat foto kita gitu ya. Nah, kalau misalkan kita kepingin dapat nuansa yang hangat, biasanya yang saya lakukan adalah lampunya menggunakan warna kuning. Karena banyak juga yang nanya ke saya, kalau lampu Mas pakainya lampu warna apa gitu ya, putih atau kuning. Nah, biasanya untuk makanan yang panas kita pakai warna kuning, atau makanan hangat juga sama. Kemudian white balance-nya kita atur ke kuningan. Kuning ini maksudnya supaya nuansanya ya berubah jadi kuning. Jadi nuansa dalam satu frame, ini namanya frame ya, satu frame ini akan berubah jadi agak menguning karena dari white balance-nya. WB-nya kuning ya. Jadi meskipun teman-teman nggak punya lampu warna kuning, jangan berkecil hati, nggak usah beli dulu karena masih bisa diatur dari white balance supaya agak menguning. Kuningnya seberapa Mas? Terserah, karena itu soal selera juga. Yang penting kita lihat ternyata udah cocok nih, kesannya udah hangat misalkan. Ya sudah, berarti itu pengaturan yang tepat untuk settingan white balance. Ini untuk kesan panas ya. Kemudian jangan lupa ada asapnya juga. Ini kita bisa akalin menggunakan misalkan alat pembuat asap itu juga ada, atau menggunakan dupa yang dibakar supaya kesan panasnya lebih terasa. Itu untuk kesan panas. Kemudian boleh nggak misalkan kita nuansanya gabung ya, kita nuansanya panas misalkan, WB-nya kuning, kemudian objeknya dingin. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh-boleh saja, karena untuk menciptakan nuansa itu bisa juga campur, misalkan contohnya seperti ini. Nah ini misalkan kita jualan minuman dingin ya, kan lagi banyak tuh musim jualan minuman dingin ya. Nah kalau misalkan kita jualan minuman dingin, supaya lebih tertarik orang beli, lebih baik kita atur white balance-nya, nuansanya itu panas atau kuning. Supaya kesannya seperti memang lagi panas gini ya nuansanya ya. Tetapi untuk di objeknya sendiri kita kasih es batu asli misalkan supaya keluar yang namanya kondensasi. Kondensasi semacam embun pada gelasnya supaya kesannya seger. Nah, jadi kalau orang lihat foto kita seperti ini, otomatis orang akan berpikir bahwa enak nih kondisi panas-panas kita minum minuman yang dingin. Itu akan seger sekali. Atau dibalik ya, sekarang kan musim hujan, atau kita balik. Nuansanya dingin, WB-nya dingin, white balance. Kalau dingin berarti warnanya kebiruan. WB-nya misalkan kebiruan. Kemudian objeknya kita kasih objek yang panas, misalkan ayam goreng tadi misalkan. Atau mungkin nuansa objeknya adalah mungkin kopi panas atau misalkan bakso gitu ya, atau rawon bebas atau soto. Nah, kalau misalkan kopi bisa juga menggunakan foto misalkan seperti ini. Ini kopinya juga menggunakan asap palsu ya supaya kelihatan lebih panas saja. Jadi ini supaya orang yang melihat foto kita, mereka tahu bahwa ini panas nih. Kemudian kita berusaha menarik minatnya ya bahwa ini enak nih kondisi kita dingin, minumannya minuman yang panas itu akan lebih menggugah selera. Jadi kesan-kesan seperti ini bagi teman-teman yang kepingin jualan produk, saya sarankan lebih baik dimunculkan karena akan menarik minat orang untuk beli produknya seperti itu. Ini untuk kesan panas atau dingin ya. Saya kembali lagi ke materinya. Materi yang lain adalah pemilihan angle dan perspektif ya. Ini sebenarnya tidak terlalu susah. Saya kasih lihat sebentar materinya. Oke, ini untuk di poin D, pemilihan angle dan perspektif. Atau cara kita mengambil sudut fotonya, itu seperti apa. Nah, saya kasih contoh misalkan minuman Nescafe seperti ini. Nah, misalkan fotonya seperti ini, tujuan kita ngambil angle itu sebenarnya simpel, yaitu gimana caranya supaya objek yang kita foto bentuknya terlihat dengan jelas. Misalkan contohnya ini kelihatan diameternya, jadi orang tahu ini bendanya bulat. Kemudian kelihatan tingginya kira-kira seberapa, gitu ya, lurus atau berbelok misalkan, atau cembung misalkan. Kemudian mereknya apa misalkan, ini juga penting kita tonjolkan kalau memang kita jualan produk, kemudian ada mereknya gitu ya. Nah kalau misalkan kita foto dari atas, ya tegak lurus dari atas, kameranya dari atas, ini namanya flat lay. Namanya adalah angle-nya flat lay. Kita mungkin pernah dengar namanya flat lay ya. Nah kalau misalkan Nescafe ini difoto dari flat lay, kira-kira cocok nggak? Ya nggak cocok, karena objeknya kalau difoto dari atas, cuma kelihatan tutup kalengnya doang. Dengan kata lain, pemilihan angle seperti ini sebenarnya nggak cocok. Untuk Nescafe seperti ini, lebih baik dari eye level, misalkan seperti ini. Seolah-olah produknya di depan mata kita persis, namanya adalah eye level. Gitu ya. Tetapi boleh nggak misalkan saya sukanya flat lay, Mas. Boleh nggak produk seperti ini saya foto flat lay? Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi lebih baik Nescafe-nya tidurkan saja. Supaya masih kelihatan diameternya, kemudian masih kelihatan mereknya, dan kira-kira bendanya seberapa besar. Gitu ya. Bila perlu kita kasih benda lain, misalkan semacam handphone,
supaya orang tahu kira-kira ukuran produk kita tuh seberapa dibandingkan handphone, gitu ya. Nah, sebenarnya angle flatly memang cocok untuk foto produk yang hampir tidak punya dimensi. Contohnya telur ceplok, telur dadar, atau mungkin almond crispy, itu akan lebih cocok difoto dari atas. Saya kasih contoh fotonya yang produk yang gepeng ya, misalkan seperti almond crunch kayak gini, almond crispy, ini lebih cocok kalau difoto dari atas, karena dia hampir nggak punya ketinggian alias tipis. Gitu ya. Jadi pemilihan angle sebenarnya untuk menunjukkan bahwa produk kita itu seperti apa bentuknya. Jadi orang meskipun nggak pegang barang kita, mereka tahu kira-kira bentuknya seperti apa. Itu juga penting ya, karena orang akan berpikir ini kira-kira seberapa. Apakah kalau saya makan ini kira-kira dia gurih atau enggak, renyah atau enggak gitu ya. Atau bahkan mungkin kira-kira kalau saya makan ini kenyang enggak nih gitu ya. Itu bisa terlihat dari fotonya. Kalau misalkan fotonya semacam kue lapis gitu ya, itu kan tidak menarik kalau nggak diiris. Jadi akan lebih menarik kalau diiris. Nah, saran saya kita iris saja, tetapi kita fotonya nanti ada dua macam ya minimal. Foto yang pertama adalah foto irisannya doang. Foto yang kedua adalah foto irisannya beserta kue yang masih utuh di bagian belakang. Jadi orang tahu ini bentuknya seperti apa. Kalau saya beli, misalkan harganya adalah 100.000. Kalau saya beli 100.000, saya dapat seberapa? Oh, ternyata ukurannya sekian, kira-kira bentuknya seperti ini, persegi panjang gitu misalkan. Kemudian kalau diiris, ternyata irisannya seperti ini hasilnya. Nah, itu akan lebih menggugah selera dan juga orang jadi percaya ternyata memang bentuknya seperti itu. Itu juga perlu kita foto gitu ya. Jadi nggak cuma kita bikin produknya, tapi juga difoto supaya orang lebih berminat. Kemudian saya lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, ini waktunya tinggal 10 menit, saya agak cepat ya. Jadi ini untuk pengaturan lighting, gampangnya kita coba atau tiru BTS saya, behind the scene saya itu paling gampang caranya. Karena sebenarnya memang untuk lighting itu bukan termasuk kelas dasar ya. Kalau nanti di info di sini teman-teman akan bingung, tetapi prinsipnya gini, kita nggak boleh bergantung sama merek. Bahwa kalau beli lampu tidak harus yang mahal, bukan masalah harganya ya, tetapi soal kemampuan kita menggunakan lampunya. Jadi lampunya tidak harus yang mahal, sekali lagi tidak harus yang bermerek. Mau pakai lampu apa saja boleh, misalkan ring light yang ada di rumah misalkan, supaya hemat ya. Karena light ini juga nggak murah. Belum tentu juga kita beli yang mahal, itu cocok dengan konsep foto yang kita sukai. Misalkan suka seperti foto saya yang tadi ayam goreng misalkan. Nah, kalau ayam goreng tadi difoto menggunakan lampu yang misalkan yang gede seperti softbox yang harganya misalkan 500.000 ke atas. Nah, itu mungkin hasil fotonya nggak akan maksimal. Karena memang ukuran lampunya itu juga menentukan kira-kira produknya ini akan jadi terang atau gelap gitu ya. Tergantung dari konsepnya. Kemudian untuk warna foto makanan, biasanya kalau kita di marketplace ya, atau kita di medsos, biasanya memang lebih menarik kalau misalkan produknya itu background-nya putih misalkan, atau nuansanya cerah. Biasanya akan lebih menarik ya, tapi nggak selalu. Kenapa nggak selalu? Karena untuk foto-foto buku menu restoran misalkan, atau buku katalog gitu ya, biasanya cenderung fotonya tidak cuma putih, tetapi juga dark mood nuansanya atau gelap. Itu akan lebih menarik gitu ya. Karena kalau kita jualan warnanya putih misalkan, kemudian misalkan yang lain pesaing kita misalkan jualannya juga warnanya putih background-nya misalkan, otomatis produk kita nggak akan menonjol. Terutama kalau misalkan di marketplace ya, orang lihat semuanya sama warna putih. Nah, mungkin akan lebih menarik kalau teman-teman atur atau diakalin dengan cara background-nya dibikin dark mood. Itu salah satu contoh supaya produk kita lebih menonjol. Karena kalau misalkan kita lihat ada 5 warna putih, tetapi ada satu warna hitam, maka akan lebih menonjol yang warna hitam. Tetapi gimana caranya? Meskipun warnanya hitam, tidak mengurangi kualitas fotonya, gitu ya. Kemudian objek yang kita foto juga warnanya masih keluar, warna aslinya, tidak tenggelam sama warna nuansanya, background-nya, gitu ya. Itu untuk kesan foto. Jadi tidak harus putih, tetapi memang yang saya sering lihat itu dominan putih ya. Nah, di sini kembali ke selera teman-teman mau foto yang terang atau yang gelap, bebas, itu bisa dipilih saja. Kemudian selain lighting, nah tadi ada yang namanya triangle exposure ya, masalah ISO tadi. Nah, kalau kita sudah ngerti ISO, lebih baik kita memang menyiapkan lighting. Karena ini adalah skill kedua yang harus kita kuasai juga, supaya fotonya jadi lebih menarik. Tapi memang nggak mudah. Jadi kalau teman-teman di sini sudah punya lighting, tetapi fotonya nggak menarik, misalkan nggak puas dengan hasil fotonya, nggak usah minder, karena memang lighting ini tidak mudah. Nah, kalau mau cari yang mudah, gampangnya pakai matahari. Sementara nggak apa-apa pakai matahari, silakan. Itu lebih praktis. Gitu ya. Kemudian, skill yang ketiga yang harus kita kuasai atau kita pelajari adalah editing sebenarnya. Editing di sini bukan untuk merubah warna terang jadi gelap, misalkan. Tetapi lebih kepada proses retouching namanya.
Retouching adalah menghapus noda yang tidak kita inginkan. Misalkan kita foto download pagi hari, misalkan fotonya pakai matahari, buru-buru mungkin karena mau kerja, misalkan. Kemudian malam hari kita lihat di komputer, kita mau posting, ternyata ada lalatnya, misalkan mencolok di download-nya. Nah, kalau kita sering foto makanan di satu lokasi yang sama terus-menerus setiap hari, memang biasanya lalat sama semut sudah standby di sana, mereka udah nginep di sana ya, udah booking tempat gitu ya. Nah, otomatis kita mesti hapus nodanya supaya foto kita jadi higienis. Karena nggak mungkin juga kita setiap kali motret selalu bersih. Ada kalanya mungkin ada rambut yang jatuh nggak sengaja gitu ya. Itu kita juga nggak pernah bisa kontrol 100%. Nah, paling enak gini, kalau kita lihat hasil fotonya kira-kira kotor atau ada kotoran yang tidak kita inginkan, lebih baik kita ada dua pilihan nih, kita ulang atau kita edit fotonya. Nah, masalahnya tidak semua momen foto bisa diulang. Mungkin donatnya tadi udah dimakan, atau bahkan udah dibuang. Atau mungkin misalkan ibaratnya wedding nih, kita foto pengantin gitu ya. Kemudian di wajah pengantinnya ada nodanya misalkan. Nah, kemudian kita bilang ke pengantinnya, Mbak, Mas, supaya fotonya lebih bagus nih, yuk kita kawin lagi, saya foto ulang. Itu nggak mungkin ya. Karena momennya nggak bisa diulang tuh. Kita bisa diomelin sama pengantinnya. Nah, karena momennya nggak bisa diulang, kita perlu edit dengan nama retouching ya, supaya fotonya jadi bersih. Nah, ini namanya adalah retouching, ini editing yang wajib kita kuasai. Kemudian yang kedua ada namanya watermarking atau menambahkan tanda foto supaya foto kita punya identitas yang jelas ya. Jadi foto kita misalkan ada di foto kita ada logonya, kemudian ada nama Instagram misalkan atau mungkin ada nama website atau bahkan mungkin langsung nomor handphone kita. Jadi orang ketika lihat foto kita, mereka tahu harus langsung menghubungi kemana ya. Kemudian ini juga tujuannya supaya foto kita tidak diambil sama pesaing kita. Jadi kita udah dapat motret, ternyata fotonya diambil sama orang lain misalkan ya. Nah, itu kita juga mungkin bisa jengkel. Kemudian juga bisa menambah pesaing kita karena fotonya kita misalkan udah bagus nih. Ternyata foto orang lain juga sama bagusnya karena ngambil foto kita. Nah, itu lebih baik fotonya di watermark ya. Nah, untuk aplikasinya kalau pakai komputer bisa pakai Photoshop bebas. Ini juga gampang. Kelihatannya ribet tapi ini sebenarnya gampang. Kemudian untuk aplikasi di handphone itu juga bisa pakai aplikasi misalkan Snapseed. Saya tulisin ya, misalkan pakai aplikasi namanya adalah Snapseed. Bisa di Google Play Store atau di App Store kalau pakai iPhone bisa. Atau menggunakan aplikasi PixArt namanya supaya bisa menghapus noda. Jadi silakan di-download, itu semuanya free, gratis. Jadi teman-teman bisa edit fotonya supaya terlihat lebih menarik, higienis juga gitu ya. Dan ada watermark-nya. Kemudian ini poin terakhir, poin bonus yaitu tips dari pengalaman saya pribadi. Kalau misalkan teman-teman di sini cari kamera atau cari handphone gitu ya, ini sama saja. Saran saya adalah kita usahakan mencari kamera atau handphone yang mendukung mode manual. Jadi misalkan, Mas, saya kepingin beli alat baru untuk motret, silakan. Karena alat juga penting ya. Tetapi kita mesti ngerti alat seperti apa yang kita butuhkan. Nah, saya kasih contoh misalkan kita motretnya misalkan motret makanan gitu ya. Ini mejanya misalkan. Mejanya di sini, kemudian kita pasang misalkan kameranya atau handphonenya di sini menggunakan tripod ya supaya tajam. Kemudian kita foto makanan misalkan makanannya di meja ada piringnya misalkan. Nah, kemudian di piring ini misalkan kita rasa objeknya sudah bagus, kita lihat di mata, kemudian kita lihat di kamera untuk hasilnya, ternyata masih nggak bagus. Karena memang kita perlu menata dulu makanannya ya, kemudian kita tata ulang, kita lihat lagi di kamera, ternyata masih nggak bagus, kita balik lagi ke meja. Kita balik lagi ke kamera, kita lihat hasilnya masih kurang bagus. Nah, ini mondar-mandir ya, nggak efektif ya. Nah, berapa banyak dari kita kalau mau thread seperti ini? Nggak efektif. Nah, lebih enak kalau misalkan kita punya kamera, misalkan ya, kameranya kita hubungkan ke handphone sebagai remote atau sebagai mirroring ya. Jadi nanti di handphonenya muncul ada layar monitornya, ini langsung live dari kameranya. Kemudian ada tombol shutternya. Kita bisa langsung cekrek dari handphonenya. Bisa langsung kita download kalau kita suka langsung diposting misalkan, itu mudah sekali. Jadi misalkan kita di sini nih, kita di sini kemudian kita megang handphonenya, kemudian kita lihat langsung di handphone kira-kira posisi objeknya seperti apa kalau di kamera. Tapi nggak perlu ke kameranya, cukup di handphone aja. Kemudian kita langsung geser-geser piringnya, misalkan oh kurang ke kiri, misalkan kita geser aja langsung, atau misalkan kurang ke kanan. Nah, ini akan lebih menghemat waktu teman-teman di sini. Jadi kalau teman-teman ngerti fitur ini, maka akan lebih cepat motretnya, lebih efektif ya. Nah, ini kalau pakai kamera, misalkan kamera Sony, Canon, Lumix misalkan, itu semuanya ada aplikasinya. Silakan download aja langsung di Google Play Store atau App Store, supaya bisa mirroring seperti ini. Nah, bagi yang pakai handphone gimana? Kalau pakai handphone ada kabar baiknya juga, yaitu handphone satu, misalkan ada dua handphone misalkan ya,
handphone yang ke satu dengan handphone yang kedua ini bisa nggak kita konekin mirroring. Nah, sebenarnya bisa-bisa saja, silakan dicoba. Ini harus menggunakan aplikasi namanya adalah Power Mirror, supaya bisa connect ke handphone. Jadi ada dua handphone yang kita miliki misalkan. Misalkan nomor satu ini handphonenya adalah handphone yang kita gunakan untuk motret, dipasang di tripod. Kemudian kita butuh mirroring, kita menggunakan handphone yang nomor dua, supaya kita bisa langsung lihat hasilnya di handphone tanpa perlu mondar-mandir. Jadi seperti itu ya. Nah, ini bisa lebih praktis teman-teman fotonya. Silakan download aplikasinya, silakan dicoba untuk mirroring. Jadi kalau mau beli kamera atau handphone, pastikan mendukung aplikasi mirroring seperti ini, supaya lebih praktis motretnya. Seperti itu ya. Jadi itu yang poin penting yang diperhatikan kalau kita kepingin beli kamera atau handphone, yaitu adalah apakah dia mendukung pengaturan manual, kemudian apakah dia bisa mirroring. Nah, itu yang penting. Kemudian yang tadi kesan yang harus ada, misalkan panas kekuningan, kemudian ada asapnya gitu ya. Kemudian yang dingin kebiruan dan ada white balance, misalkan ada kondensasinya. Nah, itu adalah kesan yang harus ada yang kita munculkan di makanan supaya kesannya lebih menggugah selera gitu ya. Warna lampu juga sama, kalau misalkan hangat itu warnanya kuning biasanya. Kalau dingin itu biru. Tetapi kalaupun nggak punya lampunya nggak usah khawatir karena masih bisa diakalin dari white balance ya. Itu seperti itu. Kemudian safety ini juga perlu diperhatikan, yang tidak kalah penting adalah kalau kita foto makanan atau minuman yang basah-basah, lebih baik kita sediakan tisu yang banyak supaya airnya nggak menetes ke bawah ya. Karena biasanya di bawah meja itu banyak stop kontak listrik kalau kita motretnya pakai lampu. Nah, jangan sampai kita niatnya fotonya bagus, tapi malah kesetrum, itu malah nggak lucu. Jadi itu mau diperhatikan juga, itu penting. Kemudian yang terakhir, bagi teman-teman yang masih baru belajar, atau masih baru mau mulai usaha motret makanan ya, atau bahkan jualan makanan, hindari foto dengan gaya dripping dulu atau freezing untuk pemula. Karena foto dengan gaya ini membutuhkan teknik pencahayaan dan pengaturan kamera yang tepat. Kemudian lighting-nya juga disarankan menggunakan flash supaya bagus, supaya maksimal. Foto dripping atau freezing itu seperti apa? Contohnya seperti ini misalkan. Contohnya seperti foto jeruk nipis seperti ini. Foto freezing atau dripping atau sejenisnya gitu ya, itu intinya adalah membekukan pergerakan atau membekukan action. Jadi ada semacam pergerakan yang kita bekukan, kita ambil fotonya gitu ya, momennya kita ambil. Nah, ini foto-foto seperti ini tidak mudah. Selain kita harus ngatur lighting-nya, kita harus ngatur posisi fokusnya, kemudian kita juga harus menentukan timing-nya. Kira-kira kapan tangan kiri saya harus memerah jeruknya, kemudian kapan tangan kanan saya itu megang handphone sebagai Android, sebagai remote ya. Kapan saya harus jepret sendiri, kapan saya harus press sendiri. Nah, itu butuh namanya timing, kerjasama antara tangan kiri dan tangan kanan. Itu juga penting. Nah, momen seperti ini susah sekali didapatkan. Kalau kita lihat, tapi kan bagus, Mas. Ya, kebetulan yang bagus cuma satu. Yang gagal lebih dari 10. Dan yang diposting, yang berhasil ya, yang gagal juga nggak diposting. Kemudian ada lagi foto yang lain, misalkan dripping ya, menjatuhkan beras kayak gini. Misalkan kita ada jual nasi goreng misalkan. Kan tidak selalu harus foto nasi goreng jadinya. Bisa jadi kita foto bahan-bahannya dulu, misalkan proses membuatnya, kita tuang dulu berasnya misalkan. Nah, bisa foto dengan kayak gini juga. Ini namanya dripping. Tetapi memang foto kayak gini sekali lagi juga susah ya. Kalau kita pakai handphone biasa, bisa nggak foto kayak gini? Bisa, tetapi biasanya area fokusnya sempit, alias nanti banyak yang ngeblur karena pakai handphone. Jadi kalau misalkan teman-teman udah nyoba berapa kali kok masih ngeblur, kemungkinannya ada di kameranya atau handphonenya, yaitu nggak cocok dengan foto kayak gini. Kemudian ada lagi foto yang lain, misalkan foto sirup seperti ini, misalkan teman-teman jualan minuman gitu ya. Kemudian ada lagi yang lebih panjang seperti ini, misalkan. Ini yang tidak terlalu susah, atau mungkin fotonya yang klasik, misalkan ada berasnya kayak gini. Kemudian yang terakhir, ini yang paling susah, yaitu foto seperti es batu dripping kayak gini. Ini juga susah ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kepingin foto kayak gini, boleh-boleh saja dicoba. Tapi saran saya jangan putus asa kalau gagal, karena memang foto kayak gini tidak mudah. Jadi teman-teman tahu kira-kira foto-foto seperti apa yang kira-kira menarik selera, seperti itu ya. Nah, sekian materi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya juga untuk guru ya. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, silakan Bu Ika.